siang hari ini, Prof. Sri Puryono, Bapak Dr. Jafron Wasik Hidayat, kemudian Pak Dr. Fuad ini belum bisa bergabung. Jadi kita mulai dahulu untuk ujian atau sidang tesis pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Lutfi Masud. Untuk ujian nanti dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama, Mas Lutfi akan menyampaikan atau memaparkan draft tesisnya selama maksimal 20 menit. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi sidang atau sesi ujian. Nanti yang pertama menguji adalah Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono MP, kemudian saya, kemudian diikuti dengan pembimbing di sini bertindak sebagai penguji Pak Dr. Fuad Muhammad dan Pak Dr. Jafron Wasik Hidayat. Kemudian sesi yang ketiga adalah sesi evaluasi untuk menentukan kelulusan dari Mas Lutfi. Demikian untuk susunan acara sidang tesis pada siang hari ini. Untuk menyingkat waktu, silakan Mas Lutfi menyampaikan paparan draft tesis yang sudah dikerjakan ya selama 20 menit ke depan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Prof. Sripur, terima kasih Bu Kasyati, terima kasih Pak Zafron sudah menyempatkan hadir. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Sistem Agroforestry di KHDTK Wanadipa dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Untuk latar belakangnya, di mana tantangan nasional itu adalah laju deforestasi, di mana 1,2 juta hektar per tahun, itu merupakan ancaman serius bagi status Indonesia yang memiliki status mega biodiversity. Untuk permasalahan di KHDTK sendiri, yang pertama struktur vegetasinya sederhana, didominasi simpel agroforestry, itu sebenarnya tanaman berkayu dan lahan terbuka, lalu ada rendahnya daya dukung habitat, lalu ada kesenjangan mutu ekologis. Untuk urgensi penelitian dan solusi, kebutuhan data empiris mengenai vegetasi, strategi pengkayaan jenis yang memenuhi syarat adaptif ekologis dan layak manajerial atau partisipatif untuk tujuan memulihkan fungsi konservasi. Untuk kondisi KHDTK, yaitu KHDTK Wanadipa dikelola oleh Undip dengan seluas 99,65 hektar. Untuk fungsinya yaitu laboratorium alam dan konservasi, di mana kondisi vegetasinya itu masih struktur vegetasi yang sederhana dan ada beberapa lahan yang masih terbuka. Nah, akibatnya rendahnya kompleksitas bagi habitat untuk satwa. Dan untuk data satwa tahun 2022 itu ada avifauna dan ada mamalia dan reptil. Berikut adalah peta NDVI, di mana pada penelitian saya ada beberapa lokasi yang memiliki nilai kerapatan yang jarang, dengan ditandai dengan warna yang agak menguning. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana struktur dan komposisi vegetasi yang diterapkan di KHDTK Wanadipa. Yang kedua, bagaimana tingkat keanekaragaman hayati dan jenis vegetasi apa saja yang memiliki daya tarik tertinggi terhadap kehadiran satwa di KHDTK. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi pengkayaan jenis yang direkomendasikan untuk meningkatkan biodiversity di KHDTK Wanadipa berdasarkan evaluasi biofisik, ekologis, dan kapasitas kelembagaan pengelolaan saat ini. Untuk tujuannya, yang pertama menganalisis struktur dan komposisi vegetasi itu untuk identifikasi spesies dominasi melalui indeks nilai penting pada sistem agroforestry di KHDTK Wanadipa. Yang kedua, menganalisis tingkat keanekaragaman hayati serta mengidentifikasi jenis-jenis vegetasi kunci yang terbukti memiliki daya tarik pakan atau habitat terhadap kehadiran satwa di lokasi penelitian. Yang ketiga, merumuskan strategi pengkayaan jenis yang direkomendasikan untuk memulihkan ekosistem berdasarkan spesies
sintesis antara kesesuaian biofisik, fungsi ekologis, dan kapasitas manajemen pengelola KHDTK Wanadipa. Berikut landasan teorinya, ada beberapa referensi. Untuk kerangka konseptualnya, yang pertama itu identifikasi permasalahan, di mana kondisi aktual di KHDTK ada beberapa lahan yang terbuka dan masih simple agroforestry. Untuk proses analisisnya ada analisis biotik, yaitu evaluasi struktur vegetasi dan kehadiran avifauna. Lalu ada abiotik, itu pengukuran pH tanah, suhu dan intensitas cahaya, dan analisis sosial dan manajemen pengelola kapasitas pengelolaan dan preferensi dari petani. Lalu yang ketiga ada seleksi dan rekomendasi tanaman, ada 3 kriteria, yaitu low maintenance dan mendukung transformasi ke agroforestry yang kompleks. Lalu hasilnya, perumusan strategi pengkayaan jenis yang mendukung biodiversitas, nilai ekonomi, adaptif, dan pro satwa. Untuk metode penelitiannya menggunakan mix method. Objek penelitiannya komponen biotik, struktur komposisi dan komposisi vegetasi pada bagian strata, yaitu ada pohon, tiang, pancang, semai, dan flora bawah, serta keanekaragaman avifauna. Untuk komponen abiotiknya, parameter pembatasnya itu berupa pH, suhu, intensitas cahaya di lokasi pengamatan. Untuk kelembagaan yaitu kapasitas manajerial, pengelola KHDTK, serta preferensi sosial ekonomi dari petani penggarap. Yang pertama itu ada metode pengumpulan data kuantitatif, ada analisis vegetasi menggunakan nested plot, dan ada pengamatan burung menggunakan point count. Untuk data abiotiknya ada pH tanah, suhu, dan intensitas cahaya menggunakan luxmeter. Berikut merupakan metodenya. Lalu ada pengumpulan data kualitatif, ada analisis dokumen, lalu ada wawancara mendalam, ada dari kepala KHDTK, ada korlap, ada petani, dan ada dari akademisi atau pakar. Berikut merupakan dokumentasi saat pengumpulan data di lapangan. Yang selanjutnya ada analisis data dan uji hipotesis. Untuk yang pertama ada analisis vegetasi menggunakan indeks nilai penting, di mana kerapatan relatif ditambah frekuensi relatif ditambah dominasi relatif. Lalu ada indeks ekologi, ada menggunakan indeks H, ada Shannon Winner, keanekaragaman, lalu ada dominasi Simpson atau D, dominasi, lalu ada kemerataan dengan simbol E. Lalu ada uji hipotesis yang kedua menggunakan analisis statistik, di mana menggunakan korelasi rank Spearman. Apabila rank Spearman itu plus 0,75 memiliki hubungan positif yang kuat, ketika untuk nilai signifikannya kurang dari 0,5 lebih dari 0,5 dinyatakan signifikan. Untuk kesimpulannya terdapat hubungan positif yang signifikan antara kerapatan vegetasi dengan keanekaragaman avifauna. Yang selanjutnya ada strategi, yaitu menggunakan multi kriteria filtering, di mana ada filter yang pertama ada filter biofisik, lalu ada ekologis, lalu ada filter manajemen dan sosial. Di mana luar akhir itu ada strategi 3 layak. Yang pertama layak tumbuh, layak fungsi, dan layak rawat. Untuk rekomendasi spesies prioritas. Ini hasil pembahasannya. Untuk analisis vegetasi di blok riset dan edukasi, yang pertama ada tingkat pohon ada 8 jenis, di mana mahoni yang memiliki indeks nilai penting yang paling tinggi, lalu tingkat tiang ada 6 jenis, untuk indeksnya yang paling tinggi ada sono keling, lalu tingkat pancang ada 10 jenis, yang paling mendominasi di situ ada semak berduri yaitu secang, lalu tingkat semai ada 19 jenis, di mana yang tertinggi itu ada sono keling memiliki kerapatan 35 individu per hektar. Untuk pembahasannya, di mana dominasi biomasa mahoni itu lebih dari 82% memonopoli serapan hara dan menciptakan tutupan kanopi seragam.
Serasa daun mahoni berpotensi melepas satwa alelopati yang menghambat perkembangan flora bawah sehingga menghilangkan karakteristik interaktif dan terintegrasi sistem agroforestry. Berikut ada data-datanya. Lalu ada analisis vegetasi di blok rehabilitasi agroforestry. Untuk tingkat pohon ada 2 jenis yaitu jati. Yang kedua itu randu. Untuk tingkat tiang juga 2 jenis masih dikuasai oleh jati. Untuk tingkat pancang ditemukan 8 jenis dan masih kembali untuk nilai INP tertinggi yaitu ada jati disusul oleh sono keling. Untuk tingkat semai ada 15 jenis dinominasi oleh lamtoro. Lalu untuk pembahasannya jadi itu merangkai secara serentak di musim kemarau memutus kestabilan mikro dan ketersediaan relung pakan serangga bagi burung. Lalu ada sinyal positifnya di sini. Untuk suksesi ditunjukkan oleh kelimpahan lamtoro sebagai pemasok nitrogen serta persebaran bibit buah MPTS yang dari komersial hasil inisiasi budidaya dari para petani. Berikut ada data analisis vegetasi di blok rehabilitasi agroforestry. Lalu yang kedua ada profil komunitas avifauna di KHDTK. Ada 133 temuan dari 26 spesies, di mana untuk kelompok dominan itu ada salah satunya spesies saudara yaitu ada walet. Lalu ada kelompok penikmat tajuk juga ada fungivora, nektarivora, insektivora. Itu ada cucak kutilang dan ada beberapa jenis yang lain. Lalu ada kelompok spesialis lantai tanah hutan, ada pauk pancawarna yang dilindungi. Untuk ada kelompok predator puncak juga. Ada elang Jawa, elang larbido, dan ada sikep madu Asia. Lalu ada kelompok pelengkap landscape, itu ada cekak Jawa, bondol Jawa, dan ada lain sebagainya. Berikut ada dokumentasi dan jenis-jenis burung yang ditemukan di KHDTK Wanadipa. Ini ada elang Jawa, ada elang warabido, dan sikep madu Asia. Itu perbandingan spesies representatif avifauna di KHDTK tahun 2022 dan tahun 2026, di mana ada elang Jawa itu hadir di tahun 2022 dan 2026. Lalu ada yang lainnya juga ada seriti, tekukur, perkutut Jawa, kadalan, birah, jalak kebo, kucica itu ditemukan di tahun 2022. Jadi untuk data 2026 ini sebagai data penambah dari hasil data sebelumnya yang tahun 2022. Jadi ada yang hadir di tahun 2022, ada juga yang hadir ada juga tambahan dari tambahan jenis dari yang tahun 2026. Untuk indeks ekologinya dan status perlindungan satwa, yang pertama ada indeks Saran Winner yaitu indeks H dengan nilai 2,69 masuk kategori sedang namun bernilai tinggi karena mendekati ambang batas 3 yang dimana itu nilai yang indeks yang tinggi. Lalu ada juga penelitian di Gunung Ungaran, setara juga rata-rata ada 2,63 untuk indeks nilai H-nya. Lalu untuk dominasi Simpson-nya itu sangat rendah. Jadi hubungan antar spesies itu berjalan dengan seimbang, jadi tidak ada yang memonopoli. Lalu untuk indeks kemerataannya itu tinggi. Untuk juga supaya tidak ada yang memonopoli di area tersebut, jadi indeks kemerataannya juga tinggi di KHDTK. Lalu untuk status perlindungan dan hukum avifauna untuk nasional itu ada tangkar centrong, pauk pancawarna, elang Jawa, sikep madua, dan elang warbido. Dan ada yang masuk juga di status global yaitu IUCN dan CITES, itu ada elang Jawa dengan status endangered dan ada cucak kuning yang dengan status VU. Berikut ada hasil pengujian korelasi dan prevensi relung pakan. Uji menggunakan ring eksperimen, untuk nilai X-nya itu kerapatan pohon dan tiang. Lalu untuk nilai Y-nya itu
jumlah individu. Untuk ring Spearman itu menunjukkan nilai 0,5 memiliki hubungan positif yang berkategori itu sedang. Namun signifikannya itu 0,39. Jadi tidak signifikan akhir yang di mana hipotesis 2 itu ditolak secara statistik karena lebih dari 0,05. Untuk interpretasi biologis preferensi lalung, ada sebaran avifauna di KHDTK tidak ditentukan oleh kuantitas pohon murni, melainkan kualitas relung pakan fungsional dan kompleksitas struktur tajuk. Lalu ada strata semak bawah itu mencatat interaksi perlindungan dan pakan invertebrata tanah yang krusial. Lalu ada formulasi model dengan desain pengkayaan 3 layak, yaitu yang pertama ada layak tumbuh, ada layak biofisik, di mana adaptasinya untuk tanah yang dengan pH 5,5 hingga 6,5 untuk naungan padat di bawah pohon mahoni, yaitu ada 880 hingga 3.700 lux untuk intensitas cahayanya. Maka dari itu untuk rekomendasinya ada mangga, nangka, jambu air, dan snorkeling. Untuk filter yang kedua itu adalah layak fungsi atau ekologis untuk memulihkan rantai makanan lewat jenis ficus dan duet. Lalu untuk membangun sistem multistrata untuk mereduksi laju erosi secara mekanis untuk lereng curam dengan kemiringan hingga 65%. Lalu ada filter layak rawat, di mana untuk kelembagaan dan sosial untuk menyesuaikan tim dari KHDTK, lalu ada dana operasional 200 juta per tahun dan dana dari CSR. Untuk pemilihan jenisnya itu low maintenance yang mengakomodasi kebutuhan hak garap tani ada 65 melalui skema kemitraan bagi hasil. Ya, dan selanjutnya ada berbasis komoditas pakan, ternak, dan hasil non kayu. Lalu akan menjadi spesies rekomendasi yang terpilih. Berikut ada daftar tanaman yang direkomendasikan. Untuk kawasan zona lindung atau blok konservasi khusus ada ficus, lalu ada duet, lalu ada lerak, ada pule, ada kesambi, ada sonokeling. Lalu untuk di blok rehabilitasi sendiri ada tanaman MPTS, di mana ada nangka, ada mangga, ada jambu air, ada kapuk randu, ada lam toro, dan kopi. Untuk kesimpulannya, struktur dan komposisi vegetasi, kondisi aktual di KHDTK masih tergolong sederhana dan didominasi tegakan kayu. Untuk blok riset edukasi dikuasai oleh mahoni yang seragam dan sehingga menutup tumbuhan bawah. Lalu ada di blok rehabilitasi ada didominasi oleh jati. Lalu untuk potensi pemilihan terjadi suksesi alami yang ditandai oleh melimpahnya semai pionir lam toro dan ada inisiasi bibit tanaman MPTS. Lalu kesimpulan yang kedua untuk kehati dan asosiasi ekologis, indeks avifauna berada di kategori sedang dengan nilai H 2,69 dengan tingkat kemerataan tinggi 0,83 dan dominasi yang sangat rendah yaitu 0,09. Memiliki untuk fungsi ekologisnya, kawasan ini efektif menjadi koridor penyangga bagi 26 spesies burung termasuk spesies predator puncak yang terancam punah yaitu elang Jawa. Lalu untuk faktor distribusinya, penyebaran burung tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon, melainkan sangat tertarik pada spesies tanaman penyedia relung pakan dan tajuk untuk berburu, serta kerapatan semak yang krusial untuk spesies-spesies kriptik di rantai hutan. Lalu untuk strategi pengkayaannya, menggunakan pendekatan multi criteria filtering untuk menghasilkan model rekomendasi 3 layak, yaitu layak tumbuh, layak fungsi, dan layak rawat. Untuk komposisi zona dan spesiesnya, untuk kelompok tanaman kehutanan murni itu di zona konservasi, itu ada ficus, ada duet, ada lera, dan ada pule, ada kesambi, dan sonokeling. Lalu untuk tanaman MPTS, itu di blok pemanfaatan dan di blok rehabilitasi, itu ada rekomendasi nangka, mangga, jambu air,
Kapuk Randu, dan Lamtoro. Untuk tujuannya mengakomodasi keterbatasan operasional dari pengelola lewat pemilihan spesies yang minim perawatan sekaligus menekan konflik sosial dengan mewadahi preferensi ekonomi petani melalui hilirisasi hutan bukan kayu atau HHPK. Untuk sarannya yang pertama itu untuk manajerial, di unit pengelola KHDTK disarankan untuk melakukan penanaman tanaman yang resisten di bawah naungan pohon mahoni, terutama di blok riset riset dan edukasi. Salah satu contohnya itu tanaman kopi untuk rekomendasi pengkayaan jenis. Lalu pemberdayaan dan resolusi konflik, universitas perlu menguatkan skema kemitraan taktis berbasis bagi hasil dengan memprioritaskan hilirisasi komoditas non kayu, pendampingan kelompok wanita tani dalam mengolah tanaman pengayaan fungsional seperti optimalisasi industri lebah madu dari bunga randu dan mangga. Lalu untuk rekomendasi yang ketiga itu rekomendasi penelitian lanjutan. Mengingat KHDTK adalah laboratorium alam, perlu dilakukan pemantauan atau management planning. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan bioindikator pada taksa avertebrata, khususnya yang serangga polinator yaitu ada kupu-kupu dan lebah, serta odonata atau capung untuk menilai kualitas kemurnian air dan kelancaran jasa penyerbukan di kawasan. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lutfi yang sudah menyampaikan paparan draft tesisnya. Pak Fuad sudah bergabung dengan kita di sini. Mohon maaf Pak Fuad, kami memulai dulu. Oke, atur nuwun Bu Kasyati sudah dipimpin untuk sidangnya. Mohon izin Prof. Pur, Pak Jafron dan Bu Kasyati sedang ada kegiatan pengukuhan di Jogja. Monggo dilanjutkan Bu Kasyati. Halo. Mas Muhammad Lutfi. Monggo Prof. Pur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pimpinan sidang, Bu Kasyati yang terhormat, pembimbing, ini ada Pak Fuad yang online dan juga Pak Dr. Japron. Yang pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat ini buat Mas Lutfi. Saya melihat naskahnya ini sudah jauh lebih baik dibanding yang pertama kemarin. Namun demikian masih ada beberapa tipu dan juga beberapa salah ketik. Nanti tolong dicek lagi di sini, sudah saya cek. Ya, utamanya yang istilah Latin itu ditulis miring, kemudian ada huruf yang kurang i, misalnya rehabilitasi dia direhabilitasi dan lain sebagainya. Saya cek di sini. Kemudian saya ingin minta Mas Lutfi ini menjelaskan kepada saya tentang rangkuman tesis yang dibuat itu. Jadi background risetnya itu seperti apa, problem risetnya seperti apa, question risetnya apa, kemudian goal risetnya apa, dan juga simpulannya itu apa. Ini kan isi satu buku naskah ini, Mas Lutfi harus tahu karena Mas Lutfi menyusun sendiri, meneliti sendiri. Hingga nanti kalau ditanya apa hasilmu setelah dari kuliah S2 Magister Ilmu Lingkungan di Undip yang meneliti di KHDTK. Coba jelaskan secara ringkas tentang apa yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Prof. atas pertanyaannya. Untuk pertama-tama, kenapa saya mengambil penelitian itu atau latar belakangnya, ketika waktu masih maba saya di KHDTK itu, saya melihat secara langsung kondisi fisika KHDTK, di mana saat masih di sana itu masih banyak lahan-lahan terbuka yang belum
ditumbuhi oleh tanaman, di mana di KHDTK itu lahannya itu miring sekali sehingga akan berpotensi mungkin akan laju erosi yang tinggi. Maka dari itu untuk penelitian saya merekomendasikan untuk merekomendasikan tanaman-tanaman apa saja yang akan ditanam di KHDTK. Namun dilihat juga apakah tanaman itu berfungsi secara ekologis atau bagaimana. Makanya saya mengambil data avifauna sebagai bioindikator dan kelembagaan untuk meminimalisir adanya konflik antara petani dan dari di KHDTK sendiri. Lalu di sana juga ketika melakukan penelitian ada beberapa spesies-spesies yang dilindungi ternyata di KHDTK masih ada. Maka dari itu di lokasi KHDTK memang perlu adanya pengkayaan jenis supaya spesies-spesies tersebut tidak pergi atau tidak menghilang dari KHDTK, supaya tetap terjaga di situ, supaya untuk ekologinya masih bagus, ada dari raptor, ada dari hewan-hewan yang lain. Lalu untuk kesimpulannya, di mana saya merekomendasikan beberapa tanaman sesuai blog atau sesuai riset, di mana ketika mungkin menanam tanaman kehutanan di blok kemitraan akan sering ditolak sama petani karena itu tidak menghasilkan. Maka dari itu saya merekomendasikan di beberapa blok yang untuk tanaman hutan khusus itu ada di blok edukasi atau untuk blok konservasi dan tanaman-tanaman MPTS supaya diterima oleh petani, namun juga bisa diselingi oleh tanaman kehutanan. Namun waktu saya wawancara para petani, mereka mau menanam tanaman hutan namun harus mungkin yang di pinggiran sehingga tidak mengganggu tanaman mereka. Maka dari itu di kesimpulan saya untuk rekomendasinya ada tanaman MPTS untuk di blok rehabilitasi ataupun blok kemitraan. Seperti itu sih Prof, kurang lebih. Terima kasih. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah kesimpulan yang sudah saudara sampaikan ini sudah menjawab tujuan penelitian saudara? Baik, untuk kesimpulan dari draft saya rasa sudah menjawab dari tujuan. Karena yang pertama itu untuk menganalisis vegetasi dulu. Saya di kesimpulan juga sudah dijelaskan untuk indeks nilai pentingnya. Lalu yang kedua itu menganalisis keanekaragaman hayati juga sudah terjawab di penjelasan dan di kesimpulan yang indeks keanekaragaman Shannon Winner dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu untuk merumuskan strategi pengkayaan jenis, di mana saya juga sudah menganalisis spesies-spesies apa saja yang mungkin yang dapat direkomendasikan untuk KHDTK dan fungsi ekologisnya maupun fungsi dari sosialnya. Seperti itu, Prof. Berikutnya, dari hasil potretnya Mas Lutfi itu kan di KHDTK itu agroforestinya kan masih agroforesti sederhana. Nah, saya ingin menanyakan agroforesti yang ideal itu seperti apa? Baik, untuk agroforestry yang ideal itu di mana saya dari jurnal Amerudi tahun 94 yang meneliti tentang dari simple agroforestry hingga kompleks agroforestry, di mana ketika itu dikatakan simple apabila di lokasi tersebut masih terlalu banyak tanaman-tanaman yang memonopoli, seperti mungkin ketika di KHDTK kasusnya yaitu tanaman mahoni, sehingga tidak menghasilkan atau malah menghambat pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang lain, sehingga tidak menjadi yang namanya multistrata. Nah, untuk kompleks agroforestry itu merupakan agroforestry yang memiliki strata dari tingkat pohon, pancang, tiang, semai itu tetap tidak ada yang terlalu berlebihan atau ada salah satu tanaman yang memonopoli. Mungkin seperti itu sih, Prof. Kalau tanaman pertaniannya agroforestry itu kan penggabungan dari kehutanan dan pertanian.
Kalau dari aspek pertaniannya gimana, tanaman pertanian? Baik, untuk tanaman pertaniannya sendiri, kita lihat apa sih tanaman yang memiliki memiliki nilai ekonomi. Contohnya yang pertama di lokasi riset, blok riset itu karena banyaknya pohon mahoni, maka dari itu perlu adanya agar tidak menebang pohon mahoni itu, maka ditanami tanaman yang memiliki fungsi ekonomi namun tetap resisten di bawah pohon mahoni. Salah satunya itu ada tanaman kopi, sehingga untuk tanaman pertaniannya merekomendasikan tanaman kopi untuk di blok riset supaya tidak menebang pohon mahoni namun tetap memiliki nilai ekonomi. Ini seperti itu, Prof. Mas Lutfi paham ya mengenai zat alilopati yang dikeluarkan oleh itu tanaman mahoni. Memilih tanaman di bawah tegakan mahoni itu tidak gampang. Apakah Mas Lutfi juga meneliti tingkat kecocokan di bawah mahoni itu apa? Tadi disebut kopi. Yang lain? Mungkin belum sih, Bro. Mungkin untuk tanaman-tanaman yang selain itu untuk untuk tanaman yang direkomendasikan masih untuk kopi sih, Prof. Jadi mungkin perlu adanya penelitian lanjutan mengenai tanaman yang sangat cocok untuk ditanami di di bawah pohon mahoni yang mengeluarkan zat alilopati itu. Itu sih, Prof, mungkin. Baik, Betul. Apa? Oh, betul, nggih. Untuk sementara kopi sih, Prof. ya. Nggih, nanti coba. Baik, di kesimpulan nomor 3, halaman 74 itu kan disebutkan strategi pengayaan jenis tanaman itu melalui ini pendekatan sintesis 3 layak tumbuh, layak fungsi, dan layak rawat. Maksudnya apa ini? Jelaskan, Mas. Untuk pendekatan 3 layak, yaitu yang pertama harus layak secara ekologis, di mana tanaman tersebut atau spesies tersebut memiliki fungsi ekologis bagi spesies yang lain atau untuk avifauna dan hewan-hewan yang lain. Lalu ada layak secara biofisik, itu di mana mereka untuk tanamannya yang dapat tumbuh di kondisi KHDTK dengan kondisi lux yang 800 hingga 3700 dan pH 5,5 hingga 6,5. Lalu untuk layak rawat, untuk di mana supaya tidak ada tidak ada konflik antara KHDTK dan pesanggem, sehingga saya mencari data melalui wawancara tanaman apa saja yang mungkin bagi petani itu memberatkan, sehingga ketika mungkin KHDTK melakukan pengkayaan jenis itu masih diterima oleh masyarakat, sehingga tidak ada konflik yang mungkin akan merusak tanaman atau mungkin bahkan menebang, seperti itu mungkin, Bro. Baik, yang sangat terakhir ini izin Bu Kasyati. Apakah saudara yakin bahwa saran itu bisa dilaksanakan? Kalau iya, apa? Jika ini, maka ini, sehingga ini. Saran gitu. Untuk saran, jika maka, sehingga. Jika saran ini diterapkan, maka kemungkinan kedepannya di KHDTK itu memiliki tingkat biodiversitas yang lebih tinggi, sehingga nilai ekologis di KHDTK itu juga tinggi, namun
Masyarakatnya juga terbantu oleh dari pertanian tanaman MPTS sehingga hutannya lestari, masyarakatnya makmur, ini gitu sih, Prof. Cukup Bu Kasiyati. Saya kembalikan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Atur suwun Prof. Pertanyaan yang dalam ya. Dan masukan-masukan juga sudah disampaikan oleh Prof. Pur untuk draftnya Mas Lutfi. Saya lanjutkan untuk yang saya ya, yang pertanyaan dari saya. Sebelumnya masukan dulu, meskipun tadi Prof. Pur sudah memberikan banyak masukan untuk penulisan, ini masih ada juga yang perlu diperbaiki. Ya, draftnya sudah lebih baik ya dari SHP kemarin. Oke, nanti tolong ini daftar mulai dari depan ya. Daftar isi, daftar apalagi gambar, daftar tabel. Tolong jangan menabrak, coba dibuka. Bawa draftnya enggak, Mas? Ya, halaman berapa itu? 8 Romawi ya, misalnya nih. Tabel 4.9 itu nabrak sampai miliknya halaman gitu ya. Paham ya? Nah, nanti mungkin bisa dibikin tabel manual lah atau apa biar kelihatan rapi gitu ya. 3 daftar gambar juga sama ya. Jadi karena nanti tesis ini kan tentunya ada yang ditinggalkan ya di perpustakaan. Jadi diwariskan, tapi berilah warisan yang baik gitu ya. Bukan warisan yang asal-asal begitu. Kemudian masih ada salah ketik atau typo, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Pur. Kemudian ini ada banyak gambar ya, ada yang sudah diacu pada narasi sebelumnya atau setelahnya, namun juga ada yang belum, nanti dicek lagi. Gambar tabel itu harus diacu, dipakai gitu ya, untuk menunjukkan atau memperkuat apa. Kayak misalnya peta lokasi nih di metode, itu ada peta lokasi di situ. Biasanya penulisan itu narasi dulu, baru kemudian gambar gitu ya. Jadi gambar 3.1 itu diacu dulu tuh di narasi sebelumnya, ya gitu. Kalau enggak sebelumnya ya setelahnya. Tapi ada keterangannya dulu biasanya. Tabel juga sama ya, nanti diperbaiki ini. Kemudian cek kembali margin, karena margin kanan, kiri, atas, bawah itu tabel, beberapa tabel di hasil mepet sekali dengan margin kanan. Nah, nanti ketika jadi tesis itu kan dijilid, dipotong. Angkanya bisa hilang itu, misalnya di halaman 40. Ya, itu mepet banget. Nilai INP-nya itu bisa kepotong separuh nanti kalau paham ya. Nah, nanti diperbaiki itu tulisan-tulisan atau marginnya diatur kembali gitu. Kemudian gambar hasil yang elang itu ya. Betul. Halaman berapa ya? Kecil banget gitu ya, Mas. Tidak bisa membedakan antara elang apa itu, sebentar. A itu elang Jawa, B elang ular bido, C sikep madu Asia. Sama kecilnya nggak kelihatan. Nah, Mbok nanti tolong diberi, oke, faktanya ini yang diambil. Bisa tidak di bawahnya gitu ya, atau berdampingan gitu ya, ada A1, A2 untuk misalnya itu elang Jawa. Ini hasil capture pada penelitian. Nanti diperkuat dengan dari literatur, kayak yang burung yang di sebelum halaman ini. Ada kan itu yang mengambil dari jurnal atau apa itu ya. Nah, dikasih gitu biar kelihatan. Oh, elang apa sih bedanya antara elang Jawa dengan elang ular bido? Karakteristik yang menonjol secara morfologi atau anatominya apa? Apakah
warna bulunya ataukah bentuk kepalanya atau apa, jadi kelihatan gitu. Kalau iya, iya disandingkan gitu ya biar kelihatan. Kayak yang di halaman sebelumnya itu kan ada ya yang asli sama yang dari literatur gitu ya. Nanti tolong disandingkan biar kelihatan. Karena ini kecil gitu gambarnya nggak kelihatan. Kemudian di bagian daftar pustaka dicek kembali apakah semua literatur yang dipakai itu sudah tercantum di daftar pustaka gitu ya. Oke, ya itu masukan-masukannya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, ini kaitannya dengan mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Pur. Di sini mengambil topik mengenai agroforestry. Nah, mengapa ini agroforestry itu dianggap sebagai salah satu pendekatan, ini kaitannya sama tesisnya Mas Lutfi ya, satu pendekatan untuk konservasi keanekaragaman hayati. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bu Kasyati. Untuk sistem agroforestry sendiri ini kan merupakan sistem yang penggabungan antara tanaman kehutanan dan tanaman sosial. Sebetulnya untuk konservasi yang benar-benar konservasi mungkin contohnya di hutan primer yaitu ada di Gunung Ungaran, di mana itu untuk pure untuk konservasi, namun karena KHDTK itu lokasinya di tengah masyarakat, hingga di situ masih juga ada kegiatan masyarakat di situ yang melakukan pertanian. Maka dari itu ketika saya melihat ke sana, di sini tuh ternyata masih cocoknya tuh agroforestry. Kenapa? Karena selain menjaga tanaman kehutanan dari pengkayaan jenis, namun ada juga aspek sosialnya yang perlu dipertimbangkan lagi untuk masyarakatnya, sehingga masyarakatnya masih bisa memanfaatkan, namun untuk untuk fungsi ekologisnya tidak berkurang. Mungkin seperti itu sih Bu. Berarti ada nilai ekonomi bagi Dan masyarakat dan dan ada nilai ekologi. konservasi, konservasi ya. Betul. Nah, apakah metode yang dipakai oleh Mas Lutfi itu sudah menjawab semua masalah Baik. pada penelitian ini? Untuk metodenya sudah menjawab Bu. Yang pertama yang permasalahan. Mungkin ketika saya ke sana belum mengetahui jenis, mungkin cuma tahu hanya di sini gersang, di sini mungkin masih rapat, namun tidak tahu jenis-jenis apa saja sih yang ada di KHDTK. Nah, dari itu untuk metode yang saya pakai juga ada metode analisis vegetasi. Lalu sebagai tidak hanya menganalisis vegetasi saja, namun bioindikatornya juga perlu. Makanya saya menggunakan bioindikator burung, di mana burung ini cukup cukup bergantung pada vegetasi. Maka dari itu ketika mungkin vegetasinya berkurang atau mungkin bertambah, maka itu burungnya bisa bertambah atau mungkin berkurang. Lalu metode yang selanjutnya itu ada metode wawancara, di mana saya melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Yang pertama ada ketua, ada koordinator lapangan, dan masyarakat, sehingga saya tahu masyarakat di sana itu bagaimana, apakah ketika ditanami mungkin memang itu mungkin memang kawasan KHDTK, namun ketika ditanami tanaman yang mungkin masyarakatnya tidak menyukai itu, maka nanti bisa saja dirusak atau bagaimana. Maka dari itu untuk mengurangi ada potensinya konflik, sehingga menganalisis juga dari masyarakat itu tolerannya sampai batas mana. Mungkin seperti itu sih Bu. Jadi untuk metodenya saya rasa sudah menjawab. Sudah menjawab. Betul. Ya, oke. Kemudian tadi menarik ada avifauna sebagai indikator gitu ya. Nah, di sini di hasilnya ini ada tabel
yang jumlah ya, Iya. jumlah sama spesies ya. Ada berbagai macam indeks apa itu ya di situ ya, jumlah individu di situ yang tertinggi jumlahnya di Ada di walet. walet. Oke, walet linci ya. Nah, kenapa walet linci ini menjadi spesies atau jenis yang jumlahnya itu di antara berapa ini? 26 jenis ini yang paling tinggi. Apakah ada keterkaitannya dengan sumber pakan di sana? Tentu saja ketika saya menganalisis ketika melihat burung walet di sana itu, karena burung walet di sana cenderung aktivitasnya di atas kanopi itu, Bu. Jadi kemungkinan kan walet juga pemakan serangga juga mungkin. Jadi di sana ketika ada kanopi yang rapat, maka mungkin ada serangga-serangga atau sumber makan dari mereka, maka dari itu. Dan untuk walet ini sendiri cenderung di zona riset. Kan untuk zona rehabilitasi ketika saya ke sana juga tidak terlalu banyak walet, namun lebih banyak burung-burung yang nektavora mungkin kutilang. Sehingga di blok riset ini memang untuk pakan walet mungkin di sana masih cukup banyak, maka dari itu waletnya memiliki perjumpaan yang cukup tinggi. Mungkin sepertinya, kalau itu spesies apa ya Pak Buri? Oh, nggih. Mungkin siap Pak. Mungkin seperti itu sih Bu. Oke, pikiran saya, ini walet yang bikin sarang itu berarti ada potensi. masukan ini. Betul. Betul. Kan per kilonya berapa itu sarang walet? Lah iya. Ya, tapi belum sampai identifikasi sampai ke sana ya Belum per waletnya spesies. ya. Oke, Banyak belum. perjumpaan. Mungkin ketika ada penelitian lanjutan yang menarik tuh elang Jawa sebetulnya Bu. Elang Jawa, kenapa elang Jawa? Karena itu satwa yang dilindungi dan ketika saya melihat elang Jawa itu biasanya di pegunungan Bu, di daerah Ungaran, atau mungkin ketika saya PKL dulu di Gunung Halimun Salak itu masih banyak elang Jawa, tapi ketika di KHDTK kemarin ketemu berarti masih ada potensi mungkin kawasan KHDTK atau kawasan daerah situ menjadi home range dari elang Jawa itu. Nah, itu menetap di situ lewat sih Bu, jadi lewat. Tidak menetap ya? Tidak Belum karena menetap. Kalau menetap sepertinya tidak, karena ketika saya lihat biasanya elang itu membutuhkan tegakan yang cukup tinggi, betul. Jadi di kawasan tersebut saya melihat tidak ada tegakan yang cukup tinggi untuk sarang elang. Jadi mungkin elang itu bersarang di tempat lain, namun lokasi tersebut masih jadi home range dari elang itu. Jadi bukan habitat alamiahnya ya, tapi sering lewat, sering betul. Ada di sekitaran KHDTK ya. Ya betul, yaitu dibuktikan tahun 2022 ketemu, tahun 2026 ketemu, berarti kan di rentan tahun ini pasti juga ada, namun mungkin belum dieksplor. Maka dari itu rekomendasi yang selanjutnya kan untuk penelitian biodiversity tahunan, jadi indeksnya atau spesiesnya bertambah atau berkurang setiap tahun, ada update-nya, mungkin seperti itu sih. Oke, nah jadi cukup menarik. Dari tadi ada yang masuk ke dalam status global ya. Betul. Untuk AFES ini ya. Yang satu elang, yang satunya apa tadi Mas? Yang VU tadi ya? Ya, apa tuh itu VU? ada Rebicula dispar. Kayaknya cucak kuning atau apa ya? Ya ke langka, dilindungi. Tidak setara elang, namun sudah mulai rentan sih. Rentan. Betul. Kalau elang sudah terancam ya, rentan ya. Oke. VU itu ada di sana memang. Waktu itu mungkin suara sih Bu, belum memotret.
berdasarkan Oh, suara. berdasarkan suara, Iya. Identifikasinya Identifikasi, berdasarkan iya. suara. Kan identifikasi burung bisa berdasarkan pemotretan langsung Oke. atau berdasarkan suara. Nah, Mas Lutfi bisa memastikan bahwa itu suara cucak kuning. Nggih. Mungkin dilihat dari apanya. Setiap burung itu kan punya Nggih. ciri khas ya. Nggih. Karena pita suara atau siringnya itu Iya. kan berbeda bergantung pada kualitas protein yang dimakan gitu ya. Bisa saja kan antara cucak kuning mungkin dengan cucak-cucak yang lain suaranya sama apa beda. Dari mana itu memastikan bahwa ini adalah memang cucak kuning bukan cucak rawa atau cucak lainnya gitu. Kebetulan ketika saya penelitian saya tidak sendiri, Bu. Jadi saya bersama teman saya itu sebagai ahli burung, di mana sudah berbagai macam penelitian. Itu adalah asisten langsung dari Prof. Eta yang ada di UNES, betul, ahli burung. Jadi ketika saya mengajak teman saya itu, ketika saya tanya, ini suara apa mungkin kira-kira gitu. Jadi bisa memastikannya mungkin dari teman saya yang memiliki kredibilitas itu karena sering melakukan penelitian terkait burung. Gitu Jadi sih, Bro. belum identifikasinya Bener. baru suara berdasarkan suara ya. Tapi sama visual untuk iya. burungnya cucak ini seperti apa belum ke potret. Soalnya kan potret. susah juga kalau Iya. misalkan terhalang Iya. terhalang daun. Jadi sementara dari identifikasi suara. Oke. Kemudian ke flora, Mas. Di flora itu kan ada indeks nilai penting ya. Kalau INP-nya tinggi, nilai INP-nya tinggi, apakah itu menunjukkan bahwa ekosistem tersebut atau ekosistem di KHDTK itu apakah baik gitu ya, berhasil dalam konservasi atau seperti apa? Baik. INP yang tinggi itu sebetulnya kalau misalkan terlalu tinggi itu mungkin untuk spesiesnya, tapi kalau di KHDTK itu kan kasusnya mahoni ya, Bu ya, di mana mahoni itu memiliki zat alelopati sehingga ketika di KHDTK itu INP yang paling tinggi itu mahoni sebenarnya ada sisi kurang bagusnya karena di bawah mahoninya itu tidak ditemukan tanaman yang lain. Mungkin makanya dari itu ada rekomendasi tanaman, mungkin tadi ada tanaman kopi itu untuk dampak ekologisnya itu memonopoli serapan unsur hara. Tingginya INP ini berpotensi memunculkan yaitu efek alelopati ketika itu pohon mahoni. Ketika itu INP-nya rendah, itu mengidentifikasinya bahwa suatu spesies memiliki peran yang minor, penyebarannya jarang, dan pertumbuhannya itu tertekan oleh persaingan. Banyak jenis tanaman tingkat semai itu ada memiliki INP rendah karena mereka mati tertekan sebelum tumbuh besar. Zat alelopati Betul, tadi. kalau di pohon mahoni gitu. Iya, oke. Terakhir keterbaruan atau novelty dari penelitian Mas Lutfi apa dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Ada kan kebaruannya? Ada. Ya, apa? Mungkin untuk menjawab novelty-nya itu atau keterbaruan,
ketika saya melihat di jurnal-jurnal mengenai KHDTK belum adanya yang meneliti mengenai avifauna, terus menggabungkan hubungan antara avifauna dengan vegetasi dan sosial. Jadi untuk keterbaruannya ada terletak di situ sih, Bu. Mungkin kelembagaan sudah ada, untuk vegetasi sudah ada, namun untuk menggabungkan antara ketiga itu belum. Makanya saya mengambil penelitian ini menggabungkan. Ya, oke. Jadi itu keterbaruannya ya, keterkaitan antara avifauna, kemudian sosial dan vegetasi yang ada di sana. Oke, baik. Ya. Jadi dokumen yang penting ya ini. Alhamdulillah. Amin. Ya, baik. Dari saya cukupkan. Berikutnya ke Pak Fuad. Pak Fuad, halo. Monggo Pak Fuad, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kasyati yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Selamat Mas Lutfi sudah bisa mencapai menjelang akhir dari studi Anda di MIL. Saya secara pribadi mengapresiasi kajian dari tesis ini ya, karena kalau kita lihat kemanfaatannya cukup signifikan bagi pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus Wanadipa. Nah, tentunya nanti saya berharap bahwa hasil-hasil temuan ini nanti bisa diimplementasikan di KHDTK seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Puryono dan juga Bu Kasyati. Tentunya tidak hanya terbatas pada temuan yang nanti akan hanya disimpan sebagai laporan, tapi sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna atau user secara khusus untuk KHDTK Undip. Yang perlu kami klarifikasi Mas Lutfi ya, tadi saya tertarik dengan temuan Anda ya, yang terkait dengan adanya vegetasi pohon mahoni yang cukup banyak. Nah, tadi disebutkan bahwa mahoni ini mempunyai alelopati yang dia mampu menghambat pertumbuhan flora di bawahnya. Nah, menurut Mas Lutfi, apakah alelopati ini sebenarnya menguntungkan atau merugikan bagi sebuah ekosistem, Mas? Silakan. Baik, terima kasih Pak Fuad untuk pertanyaannya. Untuk alelopati ini sendiri mungkin lebih banyak lebih banyak ruginya Pak, ketika kita lihat pohon mahoni juga untuk fungsi ekologisnya mungkin tidak tidak seperti tanaman-tanaman yang kehutanan yang lain, sehingga apabila tanaman mahoni yang menghasilkan alelopati ini di KHDTK itu banyak, maka menghambat tanaman yang lain mungkin yang lebih bisa berfungsi secara ekologis, ada ficus. Dan faktanya ketika saya melakukan analisis vegetasi, ketika di bawah mahoni itu pasti tidak ada pohon ficus, melainkan pohon ficus ada di bawah tegakan pohon lain ditemukannya. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi menghambat tanaman yang memiliki fungsi ekologis yang lebih baik mungkin daripada itu. Padahal kalau kita lihat yang vegetasi primernya itu adalah mahoni itu kan sebenarnya ya. Jadi kawasan hutan Penggaran itu kalau nggak salah ini yang jadi hutan primernya itu dulu penyusunnya dari mahoni. Karena kalau tadi disebutkan ada jati, itu adalah tanaman hasil budidaya yang kalau saya pernah mendengar itu katanya di tahun 98 saat terjadi reformasi. Itu kan sebenarnya kawasan punyanya Perhutani dulu, yang dimana komoditasnya adalah pohon jati. Nah, pada saat terjadi reformasi ada penjarahan. Jadi pohon jatinya banyak ditebang oleh siapa, orang situ sendiri nggak tahu. Nah, mungkin beberapa vegetasi jati, tegakan jati yang tersisa itu sebenarnya adalah sisa dari tanaman sekunder yang dulu ditanam oleh perhutani. Jadi kalau menurut secara ekologis justru malah sebenarnya mahoni yang menjadi vegetasi primer yang ada di kawasan KHDTK tersebut. Benar nggak itu, Mas?
Mungkin saya belum yang sejarahnya sih Pak. Jadi Belum tahu apa ya. nggih, belum. Kalau untuk sejarah di situ tanaman yang murninya itu seperti apa, saya mungkin belum membaca atau mungkin mau cari referensi juga terkait itu, di mana supaya kita tahu di area tersebut itu sebetulnya tanaman primernya itu apa saja. Mungkin seperti itu sih Pak. Ya. Oke. Kalau dari tadi ya, sebuah ekosistem kan ada apa faktor biotik berupa mungkin flora dan juga fauna. Di temuan Anda ini faunanya ada 133 ya, khususnya dari kelompok Aves. Dan di seminar hasil lalu sudah saya tanyakan kenapa kok yang diteliti Aves saja. Sudah dijawab sebagai salah satu bioindikator yang merepresentasikan kondisi di situ. Nah, ini kalau saya lihat dari temuan Mas Lutfi, ini juga cukup lengkap sebenarnya ya. Dia menempati beberapa relung dan apa ya, strata ya, mulai dari yang kata tadi apa istilahnya penikmat tajuk, kemudian yang dia di lantai hutan, pelengkap landscape dan top predator. Nah, dari 133 temuan tadi Mas, identifikasi tadi, Anda membedakan enggak apakah ada tadi kalau Profur kan Bekasi Hati kalau nggak salah. Mungkin rumahnya nggak di situ ya. Lang itu kan mungkin dia tidak bersarang di KDTK. Tapi setiap hari Lang ini apa soring itu di kawasan KDTK. Bahkan saya pernah tuh melihat di belakang kantor itu sudah sampai turun ke apa namanya ke tanah itu nggak tahu dia nerekam apa. Nah, ada nggak Mas Lutfi membedakan apakah ini semuanya spesies natif Indonesia atau ada spesies ini yang merupakan spesies migran? Artinya dia adalah spesies yang melakukan migrasi dan mungkin dia singgah di KHDTK. Silakan Mas. Baik. Mungkin untuk jenis spesies tadi yang apa namanya, untuk jenis spesies kan ada 26 spesies itu. Saya mengambil datanya itu di bulan Januari, di mana ketika informasi dari rekan saya ketika bulan-bulan itu merupakan akhir dari burung Migrasi. migran. Oke, akhir dari burung migrasi, di mana mungkin ada beberapa nanti yang mungkin akan saya konfirmasi apakah ada burung migrasi di situ atau memang itu spesies yang asli di situ sih Pak. Ya, Jadi bisa tahu nih untuk spesies asli yang di situ itu apa dan spesies migrannya itu apa saja. Mungkin itu seperti penting itu. ya Mas ya. Ya. Oke. Menurut saya itu penting sekali Anda mengidentifikasi spesies natif dan migran. Kenapa kok burung yang misalnya ya bermigrasi dari Asia Utara ke Australia, kok menyempatkan dia singgah sementara di KHDTK? Kira-kira ada apa? Mas Lutfi bisa enggak mengidentifikasi sebabnya apa? Untuk sampai sejauh itu mungkin perlu belajar lagi sih Pak. Ya, Jadi jadi nanti model burung migrasi itu ada 3. Ada yang short term, kemudian medium, dan long term. Short term itu dia pendek-pendek itu. Mungkin dari Korea ke Cina, kemudian ke Malaysia, Sumatera, Jawa, baru ke Australia. Ada yang long, sorry, Pak, medium. Medium itu mungkin dari Asia Utara langsung ke eh, Jawa, kemudian langsung berpindah ke Australia. Ada yang long, long itu ya langsung dia dari asalnya dia berada sampai ke tujuannya nggak berhenti. Kelompok-kelompok seperti angsa itu dia long term, dia bisa terbang dalam beberapa hari bahkan beberapa minggu tanpa berhenti. Nah, ini menjadi menarik karena berarti kalau di KHDTKN sebagai tempat singgah untuk yang katakanlah misalnya yang medium term atau short term, berarti di situ ada sebuah keanekaragaman hayati yang luar biasa akan adanya ketersediaan pakan bagi burung-burung tersebut ya. Jadi pakannya melimpah, maka dia menyempatkan untuk singgah sementara di kawasan KDTK. Atau kalau selain pakannya melimpah,
dia mempunyai apa namanya? Dia merasa aman burung tadi untuk beristirahat sementara di KHDTK. Jadi itu ada faktor penting yang di situ yang berhubungan dan faktor-faktor baik biotik maupun abiotik. Abiotik mungkin dia merasa suhunya pas, kelembabannya pas, ada pohon yang dipakai sebagai untuk naungan. Kalau dari segi biotik mungkin ada pakan yang tersedia banyak di situ. Ya, kebanyakan burung migran itu kan mungkin berarti pakannya melimpah, berarti dia akan tinggal di situ. Nah, itu harusnya justru kondisi seperti ini menjadi salah satu bagian dari pengelolaan kawasan yang mana eh, apa namanya keunikan ekosistem di KDTK ini yang perlu dipertahankan, ya, karena menjadi apa tujuan dari burung-burung migran misalnya nanti kalau ada ya. Kalaupun tidak ada burung migran, tadi disebutkan contohnya misalnya elang bido. Dia mungkin pembuat sarangnya di Gunung Ungaran, tapi shoringnya sampai ke KDTK. Artinya juga di KDTK banyak pakan-pakan yang mungkin dia bisa temui di situ ya. Mungkin dari kelompoknya ayam hutan atau burung-burung yang ukurannya lebih kecil. Sehingga ini menjadi sebuah prioritas untuk melakukan perlindungan pada eh, ekosistem KDTK, di mana burung ini sangat tergantung pada keberadaan vegetasi ya. Jadi sistem vegetasi baik yang alami maupun yang apa namanya agroforestry tadi itu bisa menjadi sebuah model yang bisa mungkin apa namanya dicontoh oleh pengelola KDTK yang lain ya. KDTK UNS, Brawijaya, kemudian saya pernah ke Cikampek itu ada juga KDTK. Nah, keunikan yang kita punya ini harusnya menjadi sebuah apa namanya eh, model yang bisa dipakai oleh pengelola KDTK yang lain. Itu ya Mas ya. Oke, mungkin ini ada Silahkan tambahan tanggapi. ini Silakan. Pak. Ternyata ketika saya melihat di KSDA itu juga ternyata ada di sini itu sikap madu Asia itu merupakan burung ini Pak, burung apa migran Ya. gitu. Jadi membuktikan di Dia KHDTK juga. makannya apa dia? Belum? Karnivora atau herbivora? Makannya apa? Makannya si kemadu. Nah, makanya untuk itu biasanya kayak karena itu karnivor sih Pak untuk Hmm. daging mungkin apa namanya kadal atau mungkin serangga kalau serangga sih enggak mungkin tupai. Ya, berarti Eh, kan kelimpahan dari atau keanekaragaman dari kelompok reptil, mamalia kecil itu kan banyak ada di situ kan? nggih, betul. Ya, cuman karena Mas Lutfi kan tidak meneliti sampai ke sana. Nah, ini Nggih. mungkin jadi salah satu rekomendasi atau saran juga Mas ya, bahwa penelitian ke depan mungkin bisa memperluas atau memperlebar spektrum untuk keanekaragaman hayati pada kelompok-kelompok yang lain. Misalnya aves yang ada di sungai itu kan mungkin ada banyak udang, wader, karena kan tipe sungainya kan berbatu, berpasir, arusnya deras tuh biasanya wader, udang itu di situ ada. Amfibi belum diteliti juga kelompok-kelompok herpetofauna, reptil ya ular, kadal, mungkin serangga-serangga yang ada di pohon apa reptil yang ada di pohon, cicak, tokek, bahkan mungkin ada yang unik juga misalnya celarat gombel itu apa ya? Cicak terbang, bener ya? Hmm. Atau mungkin ada hewan-hewan yang unik lain mungkin di situ. Bahkan mungkin sugar glider, tupai terbang, itu nanti bisa direkomendasikan untuk bisa diidentifikasi di penelitian yang akan datang. Atau Mas Lutfi mau ngambil S3 nanti melanjutkan penelitian ini kan bisa juga nanti mengembangkan pada yang lebih kompleks. Karena Iya, kan ekosistem itu kan kompleksitasnya tinggi ya. Sebenarnya kan kajiannya sangat luas. Nah, cuman karena keterbatasan waktu, maka Mas Lutfi membatasi pada kajian AFES. Nah, nanti nggih, mungkin kalau kedepannya bisa diperluas. Itu ya, Mas. betul, nggih, siap, Ada yang mau siap Pak. ya. Nah, terkait berikutnya ini, tadi ada data juga tentang jenis burung yang ditemukan atau baseline ya. Baseline-nya tahun 2022 tadi. Ada berapa Nggih. jenis saya lupa. Kemudian Anda melakukan verifikasi atau monitoring pada tahun 2026. Nah, tadi kan Anda menyampaikan menambahkan jumlah yang ditemukan saat ini tahun 2026. Pertanyaan saya, ada enggak jenis yang ada ditemukan di tahun 2022
tapi di tahun 2026 ini justru hilang atau tidak ditemukan. Oh, sebetulnya mungkin bukan hilang sih Pak, Ya, mungkin Pak, ya. nggih. Ada beberapa kan dari 22 itu mungkin ada burung perkutut ketika penelitian juga tidak ditemukan, tapi kemarin mungkin ada konfirmasi di depan KHDTK masih ada burung seriti, lalu ada kadalan, ada jalak kebo, ada kucica itu di 2022, namun di 2026 ini tidak ketemu. Lalu ada burung kapasan, lalu ada burung kecil itu burung perenjak, dan ini ada yang menarik sebenarnya burung hantu sih Pak, yang di tahun 2022 ketemu tapi di 2026 ini tidak ketemu gitu. Anda berani nggak memberikan statement bahwa keanekaragaman hayati burung di KHDTK itu meningkat ya dibandingkan dengan tahun 2022? Itu berani enggak? Boleh Pak, karena Berani. Ya. di tahun 2026 ini banyak spesies baru yang mungkin di tahun 2022 belum ditemukan. Namun data baseline 2022 ini menjadi data awal, lalu Ya. ada tambahan data keanekaragaman hayati di mana itu ada 26 spesies, sehingga bisa dikatakan keanekaragaman hayati dari tahun 2022 hingga tahun 2026 ini keanekaragamannya meningkat gitu Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas. Ya, terakhir ini ya, tadi disebutkan ada metode multi kriteria filtering sintesis ya. Anda membagi menjadi 3, yaitu layak tumbuh, layak fungsi, dan layak rawat. Ini menurut saya ini bagus ini Mas. Ya, layak tumbuh itu nanti terkait dengan faktor biofisik, layak fungsi terkait dengan faktor ekologis, dan layak rawat ini terkait dengan kelembagaan dan sosial. Ini menurut saya sangat bagus ya, karena ini sesuai dengan kajian dari MEL ini. Biofisik itu kan berarti ada abiotik dan biotik. Ekologis, biotik. Kelembagaan sosial berarti culture. Berarti kajian ABC-nya bisa masuk. Nah, tolong tadi kalau ada pertanyaan dari Bu Kasyati terkait dengan temuan, justru menurut saya temuan adalah di sini ya. Anda bisa menjabarkan bahwa dari multi kriteria ini menjadi salah satu temuan di dalam sebuah pengelolaan kawasan hutan ya. Jadi keberadaan hutan itu mempunyai fungsi yang nyata bagi masyarakat sekitar kawasan. Karena sebenarnya masyarakat itu lebih dulu mereka hidup di sana berdampingan dengan hutan. Kalau tiba-tiba ada sebuah status hutan yang diberikan oleh pemerintah, itu tidak berarti menutup akses pemanfaatan oleh masyarakat sekitar. Nah, makanya metode ini menurut saya cukup baik. Ya, tadi dengan pemanfaatan struktur di bawah tegakan, dengan menanam kopi, budidaya lebah madu, atau bahkan KHDTK ini kan dekat dengan itu sudah muncul. Jadi mungkin bisa juga digalakkan untuk budidaya tanaman pon-pon. Ya. Mereka kan, saya pernah ke Sidomuncul tuh mengantar anak-anak mahasiswa baru dari MIL kemarin. Itu justru mereka mempunyai kampung binaan itu di daerah Banjarnegara sana, di Banyumas, Banjarnegara itu. Mereka dibina untuk menjadi petani jahe dan sebagainya. Sehingga bahan untuk sudah muncul itu justru datang dari kawasan di Banyumas sana yang cukup jauh dari Ungaran ya. Nah, ini saya kira sebagai satu peluang bagi KHDTK yang dimana mempunyai luas kawasan dan bisa dimanfaatkan struktur bawah tegakannya tadi untuk budidaya pon-pon ya, jahe, kunir, kunyit, kemudian kencur dan sebagainya yang menjadi bahan baku sebuah produk industri jamu yang cukup besar. Itu Mas ya. Iya, Pak, siap. Terima kasih. Ada tanggapan? Mungkin cukup sih Pak. Terima kasih Ada ya. untuk. Baik, terima kasih dari saya cukup, kasih hati. Ya, baik. Terima kasih Pak Fuad sudah menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan untuk Mas Lutfi. Berikutnya Pak Jafron. Monggo Pak Jafron.
Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Sri Puryono, juga pada Bu Dr. Kasyati, juga pada Pak Dr. Fuad Muhammad. Kita sampaikan selamat. Ini Mas Lutfi sudah bisa mencapai tahapan akhir ya ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan naskah dan juga klarifikasi yang sudah dilakukan tadi. Jadi termasuk yang dari Prof. Pur tadi sudah ada apa itu kata-kata atau ada poin-poin yang sangat penting sekali, yaitu ada pernyataan jika maka sehingga tadi nanti dikuatkan lagi untuk bisa membuktikan masing-masing pada komponen jika maka dan sehingga. Dari Bu Kasyati juga tadi ada temuan baru, ada kemungkinan potensi rumah walet dan sebagainya, ini ada prospek. Baik, jadi saya secara prinsip untuk mempertajam mengenai fenomena konflik sosial. Itu secara spesifik konflik sosial apa Mas yang benar-benar, karena kan kita harus menghaluskan bahasa kalau memang itu bukan konflik sosial, mungkin bentuknya narasinya akan lain lagi. Kira-kira apa ini konflik sosial yang difokuskan di sini? Mungkin ketika itu ketika para petani itu ketika di lahan garapannya itu ditanami tanaman mungkin yang menurut mereka tidak memiliki hasil atau mungkin tanaman kehutanan, mereka ketika saya wawancara cenderung akan tidak setuju gitu Pak, terkait penanaman tanaman hutan namun di lahan mereka. Namun mereka setuju ketika tanaman hutan itu ditanam di sembadan air. Maka dari itu ketika mungkin saya merekomendasikan tanaman hutan harus di kawasan yang mungkin lereng, kan di blok kemitraan atau blok rehabilitasi itu juga banyak tanaman yang memiliki kelerengan yang cukup curam. Ketika ditanamin kehutanan yang banyak, mungkin dari petani akan kurang setuju, sehingga akan untuk menjaga supaya tidak terjadi konflik gitu sih Pak, mungkin. Ya, Atau bagaimana? jadi konflik sosialnya itu loh yang perlu kita haluskan. Jadi ketidakselarasan atau sinkronan program dan sebagainya mungkin bisa lebih dicek lagi ya nanti. Di gambar juga ada perlu klarifikasi mengenai salah satu populasi yaitu burung. Tadi ada burung. Di sini gambarnya kacer. Kacernya perutnya dadanya hitam, perutnya putih, itu kacer skoci. Kacer skoci kucica. Jadi itu spesies yang biasanya di sawit. Jadi tidak ada di lokal kita. Lokal kita itu hitam penuh, kecuali sayap kiri kanannya yang putih. Jadi ini Sumatera, Kalimantan khasnya. Jadi nanti diperbaiki gambarnya biar tidak disalahkan. Untuk spesies-spesies yang tadi umum dijumpai tapi belum kecantum sudah diperbaiki catatannya. Sudah, di mana kata-kata hanya di 2022 saya ubah menjadi hadir di 2022, dan ada juga hadir 2022 dan 2026. Jadi tidak hanya di 2022, di 2026 enggak ada, tapi di 2022-nya terjumpai, di 2026-nya mungkin tidak terjumpai karena lokasi plotnya, namun tidak menghapus data ketemuan di tahun 2022. Seperti itu sih Pak. Ya, jadi burung-burung yang cenderung domestik dekat dengan kehidupan manusia, mesti perkutut, terkuku, kemudian juga bahkan puyuh, turnik. Nah, itu banyak banget di KHDTK. Ayam hutan itu, makanya saya curiga bahwa elang-elang yang ada di sana itu lebih tertarik ke anak-anak ayam hutan ini karena anaknya banyak. Puyuh itu anaknya berapa? Berapa anaknya Bu sekali breeder puyuh?
kali musim. Nah, makanya ayam hutan bisa sampai 10 bahkan. Jadi itu yang menjadi salah satu pilihan. Karena mereka kan tidak dimong induknya, tidak seperti ayam kampung. Makanya kan begitu menetas ya mereka langsung mandiri semuanya sehingga itu menjadi target perburuan atau pemangsaan yang mungkin terjadi. Jadi ada perkutut, terkuku, ayam hutan, puyuh dan sebagainya itu masih banyak. Kemudian yang perlu ditegaskan lagi untuk data 22 dengan aktual tadi secara prinsip penambahan ya. Penambahan Bertambah, spesies. bukan pengurangan ya, karena existing di 22 terus di aktualnya kan nggak ada itu gambarannya. Itu berarti terjemahannya tetap bertambah ya, alias kekayaannya lebih dari yang dari tahun 22. Jadi nanti tolong dikuatkan juga. Kalau korelasi pada tabel 4.14, korelasi ini yang dihubungkan apa? Antara parameter apa dengan apa? Dependennya apa? Independennya apa? 4.14. 4.14. Oh, yang 4.15 sih Pak, yang 4.14. Yang 4.14 ada korelasi. Yang permen spesies. Itu untuk nilai X-nya tadi sudah dijawab, tuh ada jumlah pohon dan tiang. Lalu untuk nilai Y-nya itu jumlah individu burung yang hadir di pohon tersebut. Yang dimasukkan berapa data untuk pohonnya? Untuk pohonnya ada berapa? Berapa ulangan maksud saya? Kalau berupa jumlah pohon apa? Berarti kan cuma satu. Karena untuk statistik, terutama untuk membangun regresi korelasi, itu kan melalui data-data yang sifatnya ulangan. Jadi ada ulangannya. Kalau nggak ada ulangannya, nanti datanya nggak akurat. Minimal 3 lah. 3 data ulangan itu nanti bisa membangun persamaan regresi yang ada keeratan atau akurasi keeratan hubungannya. Jadi kalau satu nanti ya tetap keluar, angkanya tetap muncul. Hanya itu tidak menggambarkan apalagi kondisi di KHDTK ada perubahan musim, ada perubahan lokasi dan sebagainya nanti. Makanya akan ideal kalau itu ada ulangannya. Indeks H, rumusmu salah itu. Indeks H itu hitungannya pakai ln. ln itu outputnya angkanya negatif. Ketika di Excel-nya memang awalnya negatif Pak, tapi supaya tidak angka negatif, supaya jadi positif, ketika saya baca-baca jurnal juga untuk nilai indeks H-nya biasanya negatifnya dihilangin, jadinya 269 seperti itu. Ya, tapi di Excel-nya rumusnya harus keluar karena simbolnya negatif itu berarti nanti hasil ln-nya itu negatif. Sehingga negatif ketemu negatif jadi positif. Tapi itu nggak boleh ditinggalkan karena itu rumus. Di bagian bab 3 berarti Pak. Ya. Terus untuk alternatif tanaman, kenapa memilih lerak? Dengan harapan tadi ada nilai ekonominya, tapi ekonominya kan sabun. Hari gini sabun kan ngapain beli sabun-sabun yang susah gitu. Kok nggak ada yang lain? Itu kenapa untuk lerak sendiri layak yang mana? Layak ekologi, layak ekonomi, layak. Untuk layak fungsi ekologinya itu ketika leraknya kan lerak memiliki bunga dan tutupan tajuknya itu cukup luas, itu jadi burung-burung bisa mengambil memakan atau mengambil nektar dari bunga lerak itu ketika saya
di Gunung Ungaran melihat pohon lera itu tinggi, gede, dan cakupannya luas. Di situ juga banyak perjumpaan burung. Namun lera ini juga memiliki fungsi ekologisnya, fungsi ekonominya yaitu menjadi sabun. Dan lera di draft saya itu cenderung direkomendasikan di kawasan konservasi, Pak. Jadi tidak di kawasan kemitraan atau kawasan di rehabilitasi yang bersinggungan dengan Sanggem. Jadi apa namanya, lebih cenderung yang di kawasan konservasi itu cenderung nilai ekologisnya yang tinggi gitu sih, Pak. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau lerak dengan nilai ekonomi yang bernuansa kemasyarakatan itu tidak menarik sehingga Iya. nanti tidak akan mendapat perhatian atau apresiasi. Betul. Nah, kenapa tidak memilih misalnya aren? Baik, ketika memang aren memiliki nilai ekonomi sih, Pak, dan nilai ekologisnya juga ada. Dan di KHDTK sudah menanami pohon aren. Kalau saya lihat supaya jenisnya ada bertambah, dan kan aren juga cenderung ditanam di kawasan yang mungkin bisa dikelola oleh petani karena itu menguntungkan. Nah, dari itu kan untuk pengkayaan jenis, jadi sehingga tidak hanya jenis yang mungkin sudah ditanam, maka direkomendasikan jenis yang lain yang notabene untuk geografisnya juga antara Gunung Ungaran dengan KHDTK juga tidak jauh, jadi larak pun bisa hidup di area situ, memiliki fungsi ekologisnya, nilai apa namanya untuk jenisnya bertambah, tidak hanya misal ketika aren nanti aren semua jadi memonopoli lagi, ada pertambahan spesies yang lain, jadi tidak terjadi mungkin seperti kalau merekomendasikan aren yang cukup banyak, nanti kasusnya mungkin jadi seperti mahoni karena terlalu banyak jadi memonopoli. Maka dari itu pemilihan tanaman kehutanan khususnya lerak ini juga atau bisa dipertimbangkan, namun ada kebatasan di kawasan konservasi atau kawasan kehutanan, tidak menyinggung kawasan di masyarakat sehingga potensi konfliknya sedikit. Seperti itu sih, Pak. Misalnya kalau ada alternatif yang lain, misalnya gaharu, yang secara kanopi dia di bawah tegakan, yang secara lingkungan kelembapan dia juga betah di Flores, dan sebagainya. Misalnya nilai ekonomi apalagi kan gitu, karena dia tanaman-tanaman sangat berharga, sangat mewah di kawasan hutan. Jadi coba nanti disaring lagi ya, dicarikan alternatif yang sekiranya ya sekalipun gaharu sangat mewah, sangat potensial, tapi kita kan belum tahu bahwa itu sebarannya ada di sini. Kalau di Jawa masih di Wonosari nih, Prof. Gaharu. Daerahnya kering sekali. Jadi mungkin sebarannya juga akan menjadi tantangan tersendiri. Ya, saya kira dari saya bisa kita sampaikan dan kita cukupkan. Moga-moga nanti ada hal-hal yang masih perlu harus diselaraskan. Ya termasuk kemarin Prof menghendaki ada apa itu pruning atau thinning itu yang diganti. Betul, Sudah diganti disikapi. disikapi penanaman kopi di bawah naungan. Ya, jadi nanti biar tidak aneh. Gitu. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Demikian kita kembalikan Bu Kasihati matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Japron, Pak Fuad, Prof. Pur. Sesi kedua sudah kita lewati. Kita masuk sesi ketiga untuk mengevaluasi hasil dari sesi kedua. Untuk itu mungkin Mas Lutfi boleh meninggalkan ruang sebentar ya. Kami bersidang sebentar aja.
Nilainya sudah ada nilai antara angkanya angkatan 2024. Oke. Pak Fuad, mohon Halo, maaf. Kasati. Ini kami berdiskusi di sini. Untuk Mas Lutfi kita sepakati lulus. Mekaten Pak Fuad. Sepakat nggih. Nggih, Nilai dari nggih.